Menolak pembangunan gereja masjid di wilayah perbatasan. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas kembali mengenai pelarangan-pelarangan ibadah teman-teman sekalian yang terus berulang-ulang terjadi. Dan teman-teman sekalian, ada satu cuplikan video di mana pernyataan-pernyataan sikap yang mereka buat gitu teman-teman sekalian ya, untuk penolakan-penolakan gereja. Dan saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abu Janda atau Permandi Arya teman-teman sekalian, bahwa penyegelan gereja, pelarangan ibadah, bahkan pembubaran ibadah kekristenan itu atau non-Islam itu sudah merupakan agenda tiap tahun. Dan ada benarnya teman-teman sekalian dari statement Pak Abu Janda tersebut teman-teman. Oleh karenanya mari kita dengarkan dan kita simak apa yang mereka sampaikan soal pembangunan gereja yang mereka tidak izinkan berikut ini. Menolak pembangunan gereja masjid di wilayah perbatasan. Sumber Jambi, Dakengan, dan begitu. Demikian pernyataan kami. 29 2023. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah lihat bersama ya. Jadi kita sebenarnya dijamin oleh konstitusi dan juga undang-undang. Dan kalau kita kembali kepada ideologi negara tentang Pancasila teman-teman sekalian, kalau kita melihat dari sila pertama hingga sampai sila kelima, itu sudah seharusnya kita dilindungi sebagai kaum minoritas yang beragama dan bertuhan. Tetapi teman-teman sekalian, orang-orang seperti ini ada pembiaran. Dan ini akan terus terjadi. Kenapa? Karena tidak ada tindakan hukum yang tegas bagi mereka. Contoh saja, Pak RT ya, Wawan Kurniawan di Bandar Lampung ya, yang terjadi pelarangan ibadah di gereja GKKD itu teman-teman sekalian, di mana dia masuk dalam rumah ibadah lalu langsung bubarkan, berhentikan itu pemimpin pujian, pemain musik ya, orang sedang menyembah Tuhan, dan ini dianggap bahwa tidak menista agama Kristen. Ini sesuatu hal yang wajar karena dia adalah seorang RT. Bayangkan. Dan akhirnya teman-teman sekalian ya, dia tidak ditahan lagi ya. Jadi hukum yang diberlakukan untuk mereka yang mayoritas itu benar-benar di luar dugaan teman-teman sekalian. Berbeda ketika yang dihakimi, yang diadili adalah minoritas seperti para pendeta, ya, orang-orang Kristen. Itu sudah pasti teman-teman sekalian dengan cepat itu ya, dijatuhkan hukuman tuntutan 10 tahun gitu ya. Mereka demo berjilid-jilid gitu. Nah, teman-teman, juga kita melihat dalam pembuatan sebuah izin gereja, pembangunan gereja itu ya, teman-teman, kita lihat bahwa di situ harus ada tanda tangan warga sekitar 60 gitu ya, sekitar 60 warga yang tanda tangan. Dan kedua, itu juga jemaat dalam pendirian gereja tersebut sudah harus sekitar 90 jiwa. Barulah mereka bisa buat sebuah gedung gereja. Dan teman-teman sekalian, ini tidak gampang. Untuk mencari jiwa yang 90 itu mudah. Tetapi mendapatkan tanda tangan dari warga sekitar sebanyak 60, inilah yang setengah mati. Apalagi teman-teman sekalian, mereka punya doktrin ya, bahwa mereka tidak boleh mendukung pembangunan gereja ya, mereka tidak boleh memberikan izin gitu ya, ikut serta di dalamnya, apalagi menyumbangkan gitu
ya nanti mereka dapat dosa yang terus menerus mengalir gitu ya. Tidak akan putus-putusnya dosa orang yang memberikan izin itu. Ya, dan apa yang disampaikan oleh Pak Abu Janda teman-teman sekalian bahwa itu bukan barang baru, tapi itu adalah barang lama ya, lagu lama soal pelarangan-pelarangan ibadah ini. Jadi kita hanya berharap bahwa ada ketegasan hukum dari pemerintah. Ya, janganlah kami dianaktirikan. Ya, berilah kebebasan bagi kami. Ya, memang orang Kristen teman-teman sekalian tidak bisa berbuat banyak hal karena kita tetap diajarkan untuk mengampuni, mengasihi. Itu sebabnya sekalipun kita dijolimi, sekalipun kita dihakimi, ditindas, dianiaya, orang Kristen tidak akan demo, tidak akan membuat kerusakan-kerusakan teman-teman sekalian. Ya. Jadi kita berharap bahwa ada keadilan yang diberlakukan kepada kita di negeri ini. Jadi teman-teman sekalian, di akhir video ini saya tidak komentar terlalu panjang. Saya langsung saja mengajak kita untuk menyimak kembali apa yang disampaikan oleh Abu Janda berikut ini. Masyarakat Indonesia toleransinya sangat tinggi. Tidak ada masalah, menjunjung tinggi toleransi. Kita beralih dulu Bang ke Abu Janda Bang. Saya izin ya, saya udah siapin data nih biar nggak ngalor ngidul nih Bang. Penolakan ibadah GKPS di Purwakarta 2 April 2023, penutupan patung Bunda Maria atas desakan Ormas 3 Maret 2023, penolakan ibadah di Tarakan Kalimantan 28 Februari 2023, pembubaran ibadah GKKD Lampung 19 Februari 2023, pembubaran ibadah Natal Cilebut Bogor 25 Desember 2022, penolakan gereja di Cilegon Banten 7 September 2022, pembubaran ibadah Natal di Tulang Bawang Lampung 25 Desember 2021, penolakan gereja di Kelapa II Bekasi 1 Desember 2021, pembubaran ibadah HKBP Cikarang 17 Desember 2020, pembubaran ibadah keluarga di rumah di Cikarang 19 April 2020. Saya bisa paparkan data setiap tahun. Minimal ada 2-3 penolakan rumah ibadah dan pembubaran ibadah yang viral. Itu yang viral. Ya. Yang nggak viral bisa 10 kasus, Mas. Jangan pakai alasan izin. Maaf nih, saya ada datanya. Ratusan musola langgar masjid di Depok nggak ada IMB-nya. Puluhan ribu musola langgar masjid di Jawa Barat dibangun tanpa IMB. Itu di Jawa Barat, Bang. Gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ratusan ribu, jutaan masjid di Indonesia tidak punya IMB. Ini data tahun 2019. Ya, faktanya memang non Muslim aja yang sulit urus izin. Jadi kenapa non Muslim saja yang sulit urus izin? Sementara kita umat Islam tidak pernah kita terbentur dengan kesulitan izin dalam membangun masjid. Yang kedua, tepos lironya mana? Kalau kata wong Jawa ini tenggang rasa gitu ya. Orang lagi ibadah, orang Kristen ibadah itu kayak orang kita umat Muslim lagi sholat jamaah lah gitu. Sekarang balikin ke diri kita. Kalau kita lagi sholat jamaah ada yang datang, tiba-tiba bubar. Udah ada izin belum nih? Kira-kira perasaan kita gimana Bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila nggak? Di negara ini? Maaf nih, kemarin ribut-ribut Israel. Menurut saya, bangsa kita tuh belum pantas. Protes-protes Israel penjajah. Protes apa? Di protes Israel penjajah, kita di negeri sendiri masih jadi penjajah ke umat minoritas, Bang. Bang, saya mau tanya Bang. Nggak pantas. Bang Arya Permadi, sebelum